Inilah yang terjadi ketika SpongeBob kehilangan hewan peliharaan kesayangannya. Kerja berantakan, kepikiran, makan gak nafsu, badan gak terawat. Dan nampak buruknya bukan buat SpongeBob aja nih teman-teman. Krusty Krab pun sampai bener-bener chaos hingga diambang kebangkrutan. Halo Cinephile, apa kabar semua? Semoga baik dan bahagia terus ya. Pada kesempatan kali ini Movie Rastis mau ceritain alur film yang berjudul The SpongeBob Movie, Sponge on the Run. By the way, mau tahu deh kalau kamu ngelihat kata ini nyebutnya SpongeBob, SpongeBob atau SpongeBob sih? Komen-komen ya. Dan gak banyak basa-basi lagi, langsung aja yuk Movie Rastis ceritain. Film dibuka dengan indahnya kehidupan di Bikini Bottom. Terlihat berjalan dengan begitu normal dan damai tentunya. SpongeBob bersama Patrick selalu mengganggu Squidward pada pagi hari. Di sini juga terlihat kalau SpongeBob masih sangat mencintai hewan peliharaannya, yaitu Gary. Setelah menyenangkan hewan peliharaannya, seperti biasa SpongeBob harus pergi bekerja di Krusty Krab. Begitu juga dengan Squidward yang selalu menjalani kehidupannya di Krusty Krab, di mana menurut dirinya hal itu sangatlah membosankan. Di sana Mr. Krab langsung menginstruksikan kedua pegawainya untuk membuka Krusty Krab seperti biasanya. Di sisi lain, Plankton yang selalu berambisi menyaingi Krusty Krab masih berusaha dengan keras untuk menemukan cara mengambil formula rahasia dari Mr. Krab. Karen pun mengingatkan Plankton kalau hal yang selalu menggagalkan rencananya adalah SpongeBob. Namun Plankton masih saja bersikeras dan beranggapan kalau Mr. Krab lah yang selalu menggagalkan rencananya. Di Krusty Krab, tiba-tiba Sandy datang dan menawarkan Tuan Krab sebuah robot yang dapat membantunya untuk bekerja. Awalnya Tuan Krab menolak tawaran itu. Namun karena Sandy meyakinkan kalau robot ini tidak butuh digaji, alhasil Tuan Krab pun mau menerima robot tersebut. Sayangnya karena robot itu kurang sopan dan selalu bilang akan memecat Tuan Krab pun seketika langsung jengkel dan membuang robot tersebut ke tempat sampahnya Plankton. Di malam hari setelah Krusty Krab tutup seperti biasa, SpongeBob melakukan aktivitas beres-beres dapurnya sebelum kembali ke rumah. Kemudian setelah SpongeBob pergi, ternyata Plankton menyusup di sebuah toples acar dan berniat akan mencuri resep Krabby Patty. Awalnya semua rencana Plankton berjalan dengan sangat lancar, hingga pada akhirnya SpongeBob pun kembali untuk mencari sebuah kunci yang ketinggalan di dapurnya. Lagi-lagi rencana Plankton mengambil resep harus dibuat gagal. Kemudian dari situlah ia mulai sadar bahwa SpongeBob makhluk yang selalu menggagalkan rencananya itu. Di sisi lain kita diperlihatkan sebuah kerajaan milik Poseidon. Ia selalu menjaga penampilannya agar enak dipandang oleh para bawahannya. Poseidon yang menyadari kalau ada kerutan di wajahnya langsung menyuruh bawahannya untuk mengambil seekor siput. Sayangnya siput itu ternyata tidak bisa menghasilkan lendir lagi. Dan bawahannya pun juga bilang kalau populasi siput sudah mulai habis. Alhasil karena hal tersebut Poseidon pun marah. Ia langsung membuat beberapa poster yang bertuliskan bagi siapa saja yang bisa membawakan siput maka akan diberikan hadiah. Seiring berjalannya waktu, Plankton yang membaca selebaran itu langsung berpikir untuk menyerahkan Gary milik SpongeBob kepada Raja Poseidon. Di mana hal tersebut tentu saja bisa menyingkirkan SpongeBob yang selalu menggagalkan rencananya. Seusainya melakukan aktivitas bekerja, SpongeBob langsung menyadari kalau ternyata Gary telah menghilang. Patrick yang datang ke rumah SpongeBob karena tahu kalau Gary menghilang langsung mendapatkan clue kalau Gary dibawa ke kota Atlantik, tepatnya di Raja Poseidon. SpongeBob awalnya ragu karena Atlantik terkenal sebagai kota yang sangat menyeramkan. Dan karena hal tersebutlah yang membuat SpongeBob menjadi putus asa dalam seketika. Untungnya sebagai sahabat yang baik dan siap menemani dalam masa sulitnya, Patrick pun mulai meyakinkan SpongeBob jika mereka pasti bisa mendapatkan Gary kembali.
So tanpa berlama-lama mereka langsung berniat pergi ke Atlantik. Ya meskipun mereka bingung nih gimana caranya agar bisa sampai ke sana. Di saat mereka sedang kebingungan, tiba-tiba Plankton datang bersama robot milik Sandy sembari mengendarai perahu. Di sana Plankton langsung nyuruh SpongeBob dan Patrick pergi ke Atlantik dengan menumpangi perahunya yang disupirin langsung sama robot temuannya. Ternyata kepergian SpongeBob malah membuat Krusty Krab kerepotan karena tidak ada tuh yang memasak Krabby Patty di sana. Kembali ke SpongeBob dan Patrick yang terbangun di sebuah padang gurun. Mereka meyakini kalau ini adalah sebuah mimpi hingga akhirnya mereka sampai di sebuah kota mati. Di sana mereka bertemu dengan sebuah semak-semak yang mampu berbicara. Dia bernama Sage, seseorang yang siap membantu perjalanan SpongeBob dan Patrick menuju ke Atlantik. Sage memberi sebuah koin kepada SpongeBob dan mengatakan kalau itu adalah koin yang mampu memberinya keberanian. Sage juga memberitahu mereka untuk menghadapi roh jahat yang ada di dalam bar. Tanpa pikir panjang, mereka pun masuk ke dalam bar itu. Dan ternyata di sana banyak banget nih cuy roh bajak laut zombie. Sage pun memberi saran agar mereka bisa membebaskan jiwa para zombie dari bar tersebut. Di sana mereka pun langsung mengatakan kepada para zombie kalau dirinya ingin membebaskan jiwa mereka semua. Di mana hal itu ternyata bersamaan nih dengan kedatangan pemimpin para zombie, yaitu El Diablo. El Diablo langsung menyeru bawahannya untuk menahan SpongeBob dan Patrick di ruangannya. El Diablo mengungkapkan kekesalannya karena mereka berdua sok-sokan mau membebaskan jiwa para bawahannya. SpongeBob dan Patrick lari ke sebuah jendela dan langsung menunjukkan koin keberanian. Sampai akhirnya tanpa disengaja SpongeBob membuka tirai jendela tersebut. Mereka yang lihat kalau Diablo hancur langsung lari dan bilang ke para zombie kalau jiwanya telah dibebaskan. Kemudian para zombie pun mulai berterima kasih kepada SpongeBob, sedangkan mereka berdua langsung pergi bersama robot milik Sandy. Di dalam mobil tiba-tiba Sage kembali menunjukkan dirinya. Di sana ia memberi SpongeBob sebuah cermin untuk melihat keadaan Gary sekarang ini. Dari jendela itu mereka melihat kalau Gary sedang diantar ke Poseidon. Dan Poseidon juga bilang kalau sampai Gary nggak punya lendir, maka nasibnya akan sama seperti siput-siput lainnya. Di sisi lain, Mr. Krab yang sudah pasrah karena tokonya sepi dan berantakan tiba-tiba dikunjungi oleh Plankton yang langsung meminta formula Krabby Patty. Namun anehnya dengan tampang yang lesu, Mr. Krab malah langsung memberikan formula tersebut sambil putus asa karena tidak ada kehadiran SpongeBob. Plankton pun bingung dong dengan apa yang terjadi, hingga akhirnya ia pun malah kesal karena nggak ada perlawanan sama sekali dari Tuan Krab di sana. Kembali ke SpongeBob yang telah sampai di kota Atlantik. Mereka pun diperingatkan oleh Sage agar tidak terpancing dengan semua kesenangan yang ada di sana. Mereka harus tetap fokus nih dengan tujuan mereka, yaitu menemukan Gary. Nah awalnya SpongeBob yakin betul tuh akan tetap fokus, tapi pas sampai di dalam ia malah takjub sama Atlantik. Tanpa disengaja mereka juga pergi tuh ke kasino dan mempertaruhkan koin keberaniannya yang mana malah menjadi menang banyak. Makin lupa deh sama tujuannya. Di keesokan harinya, mereka yang tertidur di jalan dibangunkan oleh Sage yang datang. Dan ia pun bilang kalau mereka telah mengabaikan peringatan darinya. Mereka yang baru tersadar pun langsung panik. Namun beruntungnya mereka tertidur tepat di depan gedung kerajaan Poseidon. Di sana mereka nanya tuh ke resepsionis dan bilang ingin bertemu Poseidon. Sayangnya permintaan mereka langsung ditolak bersamaan dengan motor Patrick yang gak tahu kenapa mulai kehilangan kontrol.
Tanpa disengaja mereka malah masuk ke ruangan kayak teater gitu, yang mana di sana terdapat King Poseidon. Mereka berdua juga langsung berpura-pura perform tuh. Terus disitulah SpongeBob akhirnya melihat Gary dan langsung mencoba menghampirinya. Di sana SpongeBob memohon kepada Poseidon agar mengembalikan Gary. Namun karena menurut Poseidon nama siput itu adalah Fred, akhirnya mereka pun rebutan siput di sana. Di sisi lain, Sandy yang berkunjung ke rumah SpongeBob mendapati kalau rumahnya itu sangat berantakan dan gak ada siapa-siapa. Kemudian ia pun langsung memutuskan untuk pergi ke Krusty Krab untuk menanyakan keberadaan SpongeBob. Nah, Tuan Krab pun di sana bilang kalau SpongeBob udah beberapa hari gak datang untuk bekerja. Terus tiba-tiba aja TV menyala, lalu memberitakan SpongeBob dan Patrick akan mendapat hukuman karena mencoba mengambil siput milik kerajaan Poseidon. Sontak melihat hal tersebut, Sandy bersama yang lainnya langsung berinisiatif dong akan menolong SpongeBob dan Patrick sekaligus Plankton yang juga datang ingin membantu mereka semua. Wah, gokil sih. Nah, hal itu dilakukan Plankton karena dirinya merasa kurang tantangan saat sedang berusaha merebut formula Krabby Patty. Di sisi lain, SpongeBob yang mulai putus asa tiba-tiba teringat dengan koin keberanian. Dia pun lantas mencari koin tersebut, tapi tidak menemukannya. SpongeBob akhirnya inget nih kalau koinnya itu dikasih Patrick sewaktu di kasino dan malah dibuat bahan taruhan olehnya. Akan tetapi Patrick langsung membela diri dan bilang kalau semalam itu SpongeBob sendiri yang menyuruhnya untuk bertaruh dengan semua yang mereka punya. Hingga akhirnya mereka pun kini bertengkar dan Patrick memutuskan untuk pindah di sel sebelahnya. Coba dong kalau nggak dikunci kenapa nggak kabur aja ya mereka berdua. Seketika Sage datang dan bilang kalau koin itu cuma simbol keberanian. Karena sebenarnya keberanian itu ada di dalam diri mereka masing-masing. Tak lama setelah itu bawahan Poseidon pun datang. Mereka lalu membawa SpongeBob dan Patrick ke tempat persidangan. Sedangkan di sisi lain Sandy dan yang lainnya juga sudah sampai di kota Atlantik. Kini waktu persidangan akhirnya tiba. Pengacara Poseidon juga memulai kesaksiannya. Di sana saat SpongeBob dan Patrick mau dieksekusi mati, beruntungnya tiba-tiba Sandy datang dan membuat kesaksian ke Poseidon. Sandy bercerita bagaimana mereka bertemu pertama kali dengan SpongeBob, yaitu ketika orang lain tidak percaya dengan mimpi Sandy yang ingin menjadi seorang ilmuwan, SpongeBob justru meyakinkan Sandy kalau dirinya itu mampu menjadi seorang ilmuwan. SpongeBob bilang begini, mau siapapun dia dan mau dari mana asalnya, kita harus mengikuti impian kita. Setelah Sandy, kini gantian Patrick yang bersaksi. Ia bilang kalau SpongeBob memanglah melanggar hukum, tapi itu semua hanya demi sahabat kesayangannya. Dia juga bercerita bagaimana mereka bertemu untuk pertama kali, yaitu saat Patrick begitu sedih karena ia rindu rumahnya dan tidak memiliki teman. Kemudian disitulah peran SpongeBob yang sangat baik. Ia menawarkan diri untuk menjadi teman Patrick di saat yang lainnya tidak ingin berteman dengan dirinya. Nah, Squidward ternyata juga turut bersaksi. Ia mengaku pada saat perlombaan festival, Squidward yang begitu berambisi untuk menjadi juara malah tidak terpilih menjadi sang juara. Dan yang juara malah SpongeBob dan Patrick. Hal itu pun membuat Squidward kecil sedih dan tidak mau bermain klarinet lagi. Akan tetapi tanpa disangka-sangka, lagi-lagi SpongeBob dan Patrick menghampiri Squidward dan berpura-pura kalau para juri salah mengumumkan juara, sekaligus bilang kalau dia adalah sang juaranya. Squidward pun mengakui walaupun dia sangat benci kepada SpongeBob, namun ia juga begitu cinta dengan SpongeBob. Selanjutnya giliran Tuan Krab. Ia bersaksi saat dirinya masih merintis membuka restoran. Di sana SpongeBob lah makhluk hidup satu-satunya yang selalu memberi semangat kepada Tuan Krab. Ia juga bilang kalau SpongeBob selalu menggunakan hati untuk mengerjakan semua yang ia jalani. Dan hal terpenting dalam formula rahasianya adalah SpongeBob itu sendiri yang memasak Krabby Patty-nya. Waduh, terharu banget gak sih? Setelah itu mereka pun bernyanyi dan berdansa bersama. Selagi mereka berdansa hingga membuat Poseidon lengah, barulah mereka memanfaatkan momen itu untuk mengambil Gary. Poseidon yang baru tersadar langsung menyuruh pasukannya untuk mengejar SpongeBob dan teman-temannya.
Mereka semua kini bersembunyi di sebuah kostum perang. SpongeBob dan teman-temannya akhirnya saling bekerja sama, bertarung melawan para pasukan Poseidon. Pada akhirnya mereka mencoba lari dari kejaran Poseidon, tapi apa daya, mereka semua kini sudah dikepung oleh pasukan Poseidon di sana. Poseidon awalnya mau nih memaafkan mereka semua, namun dengan satu syarat, yaitu memberikan Gary kembali kepada dirinya. Akan tetapi Sedge yang lagi-lagi muncul lalu mengingatkan SpongeBob untuk berani. Alhasil membuat SpongeBob tidak mau memberikan Gary kepada Poseidon. Di sana SpongeBob mengatakan kalau dirinya itu sangatlah menyayangi Gary dan semua temannya. Tanpa disadari, hal itu ternyata membuat Poseidon marah dengan apa yang SpongeBob katakan. Poseidon pun lalu bilang dengan lantang kalau dia juga mempunyai teman. Namun sayangnya nggak ada tuh yang mengaku kalau Poseidon itu adalah kawannya. Karena hal tersebut, Poseidon pun begitu sedih karena sadar kalau dirinya itu ternyata tidak memiliki teman sama sekali. Sampai pada akhirnya SpongeBob di sana mengatakan kalau dirinya itu mau kok menjadi temannya Poseidon dengan mengatakan, "Aku mau kok menjadi temanmu." Tapi seorang teman tidak mencuri benda kesayangan milik temannya. Nah, Poseidon yang khawatir dengan kerutan di wajahnya kini diyakinkan oleh SpongeBob kalau penampilan itu tidak penting, melainkan yang terpenting itu adalah hati kita sendiri. Orang-orang juga akan menyukai kita kalau kita sendiri memiliki hati yang baik. Sontak setelah mendengar hal tersebut, Poseidon secara tiba-tiba melepaskan semua barang palsu yang ada di tubuhnya. Dan di sana barulah ia merasa lebih lega dan bebas. Poseidon pun akhirnya sangat berterima kasih kepada SpongeBob karena sudah membuatnya tersadar. Dan karena hal itu, ia pun lantas membebaskan semua siput yang ia tahan. Setelah itu barulah semuanya turut ikut bahagia dalam menjalani kehidupan. Hingga kemudian film pun selesai. Wah, cukup mengharukan ya pas teman-temannya SpongeBob menceritakan awal mula pertemanan mereka. Dan kocak gaming juga sih, ternyata Plankton gak jauh beda sama Tom and Jerry. Dia hanya suka sensasi tantangan dan kejar-kejaran aja saat mencuri resep Krabby Patty-nya. Soalnya giliran dikasih secara cuma-cuma, dia malah kesel dan terasa hampa gitu. Terus si Patrick pula, itu penjara gak dikunci woi, kenapa gak kabur aja sih? Kalau menurut kalian gimana nih tentang film SpongeBob kali ini? Kalau menurut Movie Rusty sih, film ini seru banget buat ngisi waktu kosong. Dan seperti biasa ya, film SpongeBob itu emang menghibur banget. Nggak di TV, nggak di filmnya juga. Nah, untuk skor Movie Rusty ngasih 8/4 dari 10 jengkol nih, yang berarti film ini bau buat kamu nikmatin. Dan terakhir, Movie Rusty mengucapin banyak terima kasih buat kamu yang udah nonton konten kami. Like video ini jika kalian suka. Kalau ada kritik, saran, atau request bisa banget di komen-komen kayak biasa. Pokoknya jaga terus kesehatan dan semoga keberkahan selalu menyertai kita. Salam dari kami untuk kalian semua. Cheerio!